li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubur kacang pakai salam, pohon kelapa digergaji. Bapak Ibu yang jawab salam saya doain cepat rezeki haji. Jalan-jalan ke Kampung Lahat, jangan lupa beli amenak. Kalau badan sehat makan apa aja enak. Iya Pak. Saya lihat ini wajahnya, badannya sehat-sehat, alhamdulillah ya. Orang sehat itu enak. Makan nasi sama rendang aja enak. Makan nasi sama ayam bakar aja enak. Itu hikmahnya orang sehat Pak ya. Hidup yang penting berkah, nggak perlu banyak, yang penting berkah. Buat apa punya uang 10 juta tapi nggak berkah, mendingan 25 juta tapi berkah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, wa ya ibadallah usikum wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini adalah hari terbaik buat kita. Hidup dalam keadaan mulia, kalau wafat nanti dalam keadaan husnul khatimah. Karena kata Rasulullah, manusia itu wafat tergantung kebiasaannya. Tergantung kebiasaannya. Saya punya tetangga, ini pengalaman mesti saya ceritakan karena ini mudah-mudahan bisa kita tiru. Tetangga saya itu terakhir menelpon saya urusannya pengajian. Ustadz, jangan lupa ya, hari Kamis ngisi pengajian ibu-ibu. Ada tetangga saya ini ibu-ibu Pak. Oh iya, kalimatnya saya ingat betul. Jangan lupa Ustadz, pengajian ibu-ibu diisi. Jangan kasihan kalau nggak diisi. Kita perlu memberi asupan nutrisi dakwah lah, kira-kira bahasanya seperti itulah. Baik Pak Bu, saya akan datang. Itu percakapan yang terakhir. Kemarin beliau meninggal dunia. Meninggalnya dalam keadaan sujud terakhir subuh. Sujud terakhir subuh Pak. Harinya hari Jumat. Hari Kamisnya dia minta dipersiapkan makamnya di sebelah suaminya. Dia bilang sama anaknya, udah disiapin belum? Itu buat emak gitu, manggil orang Betawi, emak. Udah. Yuk lihat sana yuk. Hari Kamis tuh, lihat yuk. Ntar aja besok. Karena besok hari Jumat sekalian ziarah. Nggak taunya Jumat dia bukan lihat, tapi langsung bisa pakai. Ya jadi kata Imam Ghazali, orang yang soleh itu cara meninggalnya ditentukan oleh Allah. Ini caranya begini. Harinya juga dipilihkan oleh Allah hari Jumat. Meninggal itu yang disunahkan, bukan disunahkan ya, memang dimuliakan itu 2 hari Pak. Kalau nggak Senin, Jumat. Itu 2 hari itu disunahkan, dimuliakan. Dan hadis Rasulullah, kata Rasulullah, orang meninggal itu tergantung kebiasaannya Pak. Kalau kebiasaannya pagi-pagi, sholat duha, sholat tahajud, sholat subuh, maka dia akan meninggal sesuai kebiasaannya. Kalau kebiasaannya main catur Pak, nah itu dia. Meninggalnya skak. Yang bilang skak temennya, yang kaget dia meninggal. Ada yang lagi mancing Pak, meninggal. Lagi main kartu domino, balak 8. Meninggal. Tergantung kebiasaannya Pak ya. Jadi kebiasaan kita insya Allah nih pagi-pagi tadi udah sholat tahiyatul masjid. Dan yang hebatnya lagi tadi kita sudah sholat qobliyah subuh.
itu balasannya khairud dunya wa ma fiha, Pak. Khairud dunya wa ma fiha. Saya kan pernah nanya sama Bapak Ibu sekalian, siapa di antara kita yang sudah pernah ngasih uang sama orang tua kita 1 hari 2 juta? Nggak ada. 10 juta sehari juga nggak ada. Tapi ketika kita sholat subuh, sebelum subuh tadi, sholat qobliyah subuh itu, kita sudah memberikan sesuatu kepada orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal, lebih dari puluhan miliar. Lo bisa begitu Pak Ustadz? Khairid dunya wa ma fiha. Itu balasannya 2 rakaat sebelum subuh seperti dunia, lebih mahal dari dunia dan seisinya. Lebih mahal dari dunia dan seisinya. Konsekuensinya apa? Kalau kita melaksanakannya, maka orang tua kita pun dapat pahalanya. Dalilnya mana Pak Ustadz? Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu aw min salasin. Apabila mati anak Adam maka putus semuanya illa min salasin, kecuali 3. Doa anak yang soleh, apalagi ilmu yang bermanfaat, 3 amal jariah. Ini bagian dari amal jariah orang tua kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tadi yang sudah sholat 2 rakaat sebelum subuh, Bu, sudah mengirimkan pahala kepada orang tua kita lebih mahal dari dunia dan seisinya. Ini dunia seisinya kalau dijual, waduh, nggak ada harga triliunan, Pak. Ya, itu. Jadi bersyukurlah dan laksanakan setiap hari, jangan lupa. Baik, materi kita sekarang adalah apakah doa bisa merubah takdir? Apakah takdir bisa dinego? Wah, dinego. Kira-kira bisa dinego nggak takdir, Pak? Kira-kira bisa dinego nggak? Ada hadis ini, Pak. Kita bacakan dulu hadisnya. Kataballahu maqadirul khaliq qabla ay yakhluqas samawati wal ard bihamsina alfas sana. Takdir Allah sudah ditetapkan 50.000 tahun. Ya, Allah telah menentukan takdir semua makhluk, semua makhluk sudah ditakdirkan sama Allah 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Nasib kita, umur kita, rezeki kita, pekerjaan kita, istri kita, suami kita sudah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Rapi udah, Pak. Udah rapi. Hari ini Bapak lagi nyender begitu, udah ditulis tuh, Pak. 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan, Pak. Udah ditulis, Pak. Bahkan sebentar lagi ngantuk, itu udah ditulis, Pak. Hebatnya tuh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Jam 5:05 di nyender. Jam 5:10 dia ngantuk. Jam 5:15 ngorok. Jam 5:30 dia meninggal. Bisa jadi, Pak. Itu udah ditakdirkan begitu. Apakah bisa dinego, pertanyaannya itu? Apakah bisa dinego, pertanyaannya? Di dalam ilmu teologi Islam, Pak, umat Islam terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ulama Jabariyah. Kata ulama Jabariyah itu tokohnya namanya Jaham ibnu Safwan, Syekh Jaham itu bilang nggak bisa. Takdir manusia nggak bisa dirubah, nggak bisa. Kata orang-orang Qadariyah, oh bisa dirubah, bisa dinego, bisa. Makanya pertanyaannya adalah tadi, apakah takdir bisa dinego? Beli sepatu bisa dinego. Ya enggak? Takdir Allah 50, catat dulu itu. Itu hadis dari Muslim nomor 2653, jilid ke-16 dan lain sebagainya. 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan sudah. Tetapi ada ayat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu may yasha'u wa yusbitu wa'iddahu ummul kitab. Kata Allah, Allah berkuasa menghapus
dan menetapkan apa saja yang dikehendaki di sisinya yang terdapat di Ummul Kitab Lauhul Mahfuz. Jadi nasib kita ini semuanya Pak, takdir kita ditaruh di Lauhul Mahfuz. Tapi kata Allah, Allah berkuasa menetapkan maupun menghapus. Ini belum bisa dinego nih Pak. Allah berkuasa. Ya, Allah berkuasa. Asal kita mau nah ini Pak, ini dalilnya dari Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, la yaruddul qadar illa du'a. Tidaklah bisa merubah suatu takdir melainkan dengan doa. Jadi ada umat Islam Pak, nggak usah berdoa, lo miskin aja katanya. Buktinya gua katanya udah puluhan tahun nih berdoa pengen kaya. Tiap hari gua pakai tasbih lo. Ya Goni, ya Goni, ya Goni, ya Goni. Terus udah ribuan kali, nggak kaya gue katanya begitu Pak. Oh dia mau lihat no. Kagak pernah sholat dia, kagak pernah puasa, kagak pernah bilang ya Goni enggak. Tapi punya mobil sampai 3 nambah lagi. Udah nyender Pak. Berarti gue nggak usah ya Goni sekarang nih. Udahlah gue miskin aja. Apalagi tetangganya yang di depan itu Pak, nggak sholat, nggak puasa, nggak pernah ikut taklim, tapi kok bisa kaya? Ini yang membuat umat Islam terbelah Pak. Di Banten tuh masih banyak Pak ulama yang bilang begini, Pak udah lu nggak usah sekolah, bodoh dan pinter itu udah takdir Allah, nggak perlu punya ijazah. Kalau lu jadiin presiden, jadi presiden kata Allah. Lu nggak perlu punya ijazah. 2024 jadi wakil presiden, nggak perlu. Dia ada dalilnya itu Pak. Idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah udah bilang kun fayakun. Wah, berat itu Pak kalau udah berbicara seperti itu. Lalu orang ada berpikir begini, kalau udah takdir ditentukan apakah aku berdoa? Apakah aku masih perlu berdoa? Untuk apa doa ini? Kan takdir udah ditentukan. Fulan, kamu meninggal di usia 58 tahun. Gue mau olahraga Pak, minum obat Pak Ji, minum vitamin, tetap aja 58 tahun. Mati. Gitu. Udah tiap hari olahraga jalan kaki. Ada tetangga, Bang, sehari berapa bungkus rokok Bang? 2 bungkus Pak Ustadz. Oh luar biasa. Iya Ustadz, bapak saya katanya umurnya panjang rokok. Panjang rokok katanya, alhamdulillah ya. Iya. No si Ono katanya kagak pernah merokok dia Pak Ustadz. Dia meninggal kemarin tuh Pak Ustadz. Ini nih di masyarakat Pak seperti itu ya. Bahkan ada yang berpikir begini Pak, lu tiap hari berzina, tiap hari minum minuman keras, udah takdir saya begini. Kan Pak Ustadz yang bilang 50.000 tahun sebelum langit dan buminya diciptakan, takdir saya begini. So tahu dia Pak, emang dia tahu takdirnya begitu Pak? Iya enggak? Ada orang yang nggak pernah olahraga, ada orang yang nggak pernah gerak badan, ada orang yang makannya sembarangan, emang dia tahu umurnya berapa? So tahu tuh orang. So jadi Tuhan itu Pak. Emang dia tahu dia bakal meninggal umur segini, dia bakal aku miskin udah takdir, Emaknya yang bilang begitu, udah tong, lu mah udah miskin udah takdir. Bapak lu dulu, kakek lu dulu miskin, udah, lu gak usah ngapa-ngapain, udah jangan mana-mana, udah di rumah aja. Lu ada kontrakan 2, tungguin aja. Nggak jadi tuh bocah mau merantau Pak. Nyari di Jogja tuh sedikit sekali orang Betawi itu Pak. Ada 1-2 ada Betawi. Rupanya orang Betawi senangnya di rumah aja Pak tuh. Kan dibilang begitu tuh. Ya. Nah, terbelah menjadi 2 Pak. Namanya ulama Jabbariyah. Ulama Jabbariyah ini yang mendirikan itu ulama besar Pak. Ulama besar namanya Syekh Jaham Ibn Safwan.
Beliau ini orang Iran Pak, di Khurasan ya, tahun 2 Hijriah. Pengikutnya cukup banyak Pak. Yang kita kenal dengan kaum sufi. Lihat kaum sufi Pak. Di masjid ya kan. Pak, nggak kerja Pak, udah takdirnya Allah udah takdirkan gitu. Udah nggak usah kerja, kalau udah ditakdirkan ya udah ditakdirkan begini. Orang kaum sufi Pak. Pada masa 2 Hijriah itu Islam mengalami kemunduran Pak. Nggak ada penemuan-penemuan dalam Islam, nggak ada penelitian-penelitian dalam Islam, nggak ada umat Islam yang maju, nggak ada Pak. Hancur umat Islam. Kenapa? Nggak semuanya di masjid Pak. Nggak ada orang kerja, nggak ada orang berkarya. Karena mereka mengikuti gurunya namanya Syekh Jaham Ibnu Safwan bilang, Tuhanlah yang sepenuhnya menguasai dan menentukan apa yang terjadi, bukan manusia. Dan dia pakai dalil, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan Allah dan perbuatan kamu itu. Dalilnya mana? As-Saffat ayat 98. Kata Jaham bin Safwan, Quran. Ini perang dalil, Pak. Gimana nggak percaya tuh warga, Pak? Wah, iya ya. Kita nggak usah kerja, udahlah. Udah takdirnya begini. Dia nggak tahu kalau kita tuh nggak dikasih kekuasaan oleh Allah untuk mengetahui takdir. Mau jadi apa? Mau sehat atau sakit? Meninggalnya umur berapa? Betapa banyak Pak. Ada seorang kakek yang ngurusin cucunya. Cucunya sehat, meninggal cucunya duluan. Kakeknya masih hidup Pak, sampai sekarang. Bahkan sekarang saya pernah menemui itu di Meruya. Ada nenek kakek masih hidup sampai sekarang. Anaknya 4 udah meninggal semua. Padahal anaknya dulu mungkin pernah ngomong, Kong, ngerokok Kong, jangan ngerokok Kong, nanti meninggal Kong. Kong, olahraga Kong, biar sehat Kong. Ini Kong katanya, begadang aja. Yang meninggal dia duluan Pak. Jangan terlalu ngotot hidup ini Pak. Santai aja itu Pak. Ya, tapi nggak sedikit, kakek meninggal nggak sedikit Pak. Ada dalilnya lagi Pak. Wa ma ramaita idza ramaita walakinallahu rama katanya. Dan bukan kamu yang melempar. Jadi kalau melempar itu bukan kamu yang melempar, Allah yang melempar. Ini diartikan oleh Jaham Ibnu Safwan, kalau kamu membunuh, bukan kamu yang membunuh, Allah yang membunuh katanya. Jadi pembunuh-pembunuh pada waktu itu, bukan saya yang bunuh, Allah yang bunuh katanya. Gitu. Dalilnya ini dia pakai. Surat Al-Anfal ayat 17. Padahal ini ayat bukan untuk membunuh biasa Pak, pada saat perang. Ya, pada saat perang. Waduh, ada seorang anak muda. Jadi kalau orang-orang yang berpikir Jabariyah itu Pak, itu berpikir kalau bukan kita yang cari rezeki Pak. Nah, ada lagi nih Pak pikiran seperti ini nih. Ya, kalau bukan kita cari rezeki, kita akan miskin terus. Nah, ini pikirannya kebalikannya tadi. Kalau tadi udah miskin aja. Udah dah, kalau udah bodoh aja. Kalau tadi Jabariyah namanya Pak. Ada sekelompok masyarakat yang melawan ide itu. Berpikirnya begini, kalau bukan kita yang cari rezeki, kita miskin terus. Tuh kiai salah tuh katanya. Sejaham itu salah. Yang tadi bilang tuh bebas makan apa aja, udah mati aja udah. Daging cincang makan, tunjang makan, mur jengkol makan, udah tuh. Takdir udah tentuin Allah. Yang tadi tuh Pak. Tapi kalau yang ini, semua harta milikku, aku yang berusaha. Wah, ini Qadariyah namanya Pak. Lahirlah anak-anak muda bikin kelompok baru. Namanya Qadariyah. Qadariyah itu 80 Hijriah, itu anak muda, kiai, ulama, Syekh Ma'bad Al-Juhain namanya Pak. Syekh Ma'bad Al-Juhain ini berkata, manusialah yang sepenuhnya menguasai dan menentukan, bukan Tuhan. Kalau tadi Tuhan yang menguasai sepenuhnya. Kalau sekarang Qadariyah manusia bukan Tuhan. Pakai dalil juga Pak. Itu yang saya bilang tadi, perang dalil. Pakai dalil juga. Mana dalilnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya
Allah tidak merubah keadaan satu kaum kalau kaum itu tidak bisa merubahnya. Allah nggak akan merubah kalau lu nggak usaha, nggak kerja. Lah kita yang di tengah-tengah bingung lah, tadi Allah bilang katanya. Nah ini yang kita bahas pagi ini Pak. Ya, makanya lahirlah satu paham yang ketiga, namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sebabnya Pak, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu timbul ini karena ada paham ini Pak. Ini paham ini Pak, enggak di masjid rame Pak. Masjid ini paling banyak paham Jabariyah tadi itu Pak di India Pak. Di India itu paling banyak Pak. Di India itu enggak kayak di Indonesia Pak. Kalau di Indonesia kan kalau habis sholat asar udah pulang. Ada yang ke kantor, ada yang ke toko, sepi masjid ini. Tapi kalau di India Pak, masjid tidak pernah sepi. Karena ada orang-orang kaum sufi. Ya, kaum sufi Pak yang nggak pernah kerja udah. Di Indonesia juga ada faham, tapi beda sih kalau jamaah tablik beda. Cuma ya mirip-mirip begitu, karena paham itu dari India tuh. Ya. Tapi enggak seperti itu, enggak semua lah. Saya udah ketemu sama orang-orang jamaah tablik enggak. Tapi ada juga yang berpikiran seperti itu. Ustadz, rezeki udah diatur oleh Allah, nggak usah dicari, datang sendiri dia. Gitu Pak. Iya. Sekarang saya mau tanya Pak, kalau Bapak lapar nih, Bapak bicara begini. Kalau udah takdirnya kenyang, saya kenyang sendiri. 2-3 hari insya Allah mati itu Pak. Ya kalau kita lapar, ya mesti cari makan Pak. Iya. Pakai dalil Pak dia juga Pak. Wa may ya'mal su'a min nafsihi summa astaghfirullahi bi jadihil ghafurur rahim. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya kemudian ia mohon ampun pada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun. Jadi Pak, perbuatan itu bukan hanya manusia berkehendak, tapi Allah yang berkehendak, kita manusia dikasih kekuasaan untuk berusaha. Karena doa itu adalah bagian dari takdir. Nah sekarang kita masuk paham yang ketiga Pak, namanya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang diikuti oleh kita sekarang ini Pak. Kita sekarang kan dulu dikerja ya Pak ya, sekarang aja udah pensiun. Dulu kerja kita semua ini Pak. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah Pak, namanya Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi itu tahun 874. Dia itu Al-Wasatiyah Pak. Dia itu berada di tengah-tengah antara paham Jabariyah dan paham Qadariyah. Dia di tengah-tengah Pak. Di tengah-tengah. Kata orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meninggal di usia 58 misalnya. Tapi kita punya usaha untuk berdoa. Karena kata Rasulullah, tidak ada yang bisa merubah takdir selain doa. Itu yang saya maksud bahwa takdir itu bisa dinego. Doa itu lagi nego kita Pak. Tadi ada yang berdoa enggak? Ya Allah panjangkan umur saya ya Allah. Padahal umurnya 58 tahun. Dan hari itu dia berdoa umurnya 57 tahun 12 bulan kurang 2 hari. Artinya besok lusa dia bisa meninggal tuh Pak. Tapi karena tadi berdoa, Allah panjangkan umur saya ya Allah, sehatkan saya. Bisa jadi Allah bilang malaikat rubah tuh angkanya. Berapa ya Allah? 67. Masih panjang Pak, bisa kawin lagi itu Pak. Ya kan istrinya udah meninggal. Bisa kawin lagi dia Pak. Cuma masalahnya kita nggak tahu itu Pak. Kita nggak tahu. Itu masalahnya. Saking nggak taunya kita jadi tiap hari kita minta itu Pak. Padahal udah dikabulkan Pak. Andai Pak. Andai kita tahu Pak. Ini andai kita tahu takdir Pak. Andai kita tahu takdir. Pada saat dia tahu takdir, umurnya nanti kamu pada usia 61 tahun akan sakit keras. Pada saat itu dia umurnya 60 tahun. Berarti setahun lagi. Saya yakin dia nggak enak makan Pak. Mikir aja, aduh saya mau sakit keras. Andai, untungnya kita nggak tahu Pak. Takdir itu untungnya nggak tahu Pak.
Ada anak muda, Pak. Ini mah andai dia tahu takdir. Kamu lahir di Jakarta, nanti pada usia 35 kamu akan punya istri orang Tegal. Misalnya. Andai dia tahu, Pak, mau punya istri orang Tegal, dia nggak mau pernah main ke Tegal. Waduh, gue nggak mau dah. Punya istri ngapak, gue nggak mau. Wah. Untungnya kita nggak ngerti, nggak tahu takdir itu, Pak. Tahu. Orang begitu boleh itu, Pak. Lakane, iya. Gue nggak bisa bayangin gue punya bini ngomongnya begitu mungkin, Pak ya. Jangan tersinggung orang Tegal. Ya orang ngapak, orang kepenak, Pak. Itu. Untungnya takdir Allah kita nggak tahu untungnya itu, Pak. Dulu kan ada dokter, Pak ya. Dokter Tamrin itu namanya. Suka tampil di TV, orangnya ganteng gitu kan. Dia sekolah S1, dokter umum, dia sekolah S2, dokter spesialis. Dia punya keahlian. Di usia yang ke-37 dia meninggal. Andai dia tahu, dia nggak mau sekolah kedokteran, ngapain gue susah lah umur gue meninggal. Ya dia tahu. Untungnya nggak tahu takdir kita, Pak. Emang Bapak tahu bahwa pada usia segini mau asam urat? Kan nggak tahu, Pak. Andai tahu, Pak, kita hati-hati melihat kacang. Oh jangan, nggak mau makan kacang kita, Pak. Andai kita tahu mau asam urat, nggak akan mau makan kacang kita, Pak. Melihat warung Padang udah kayak musuh aja, enggak, gua mau enggak. Untungnya kita nggak tahu, Pak. Itulah kenapa nggak ada doa. Nih kita berdoa, Pak, untungnya. Dan untungnya lagi, Pak, kita ini berpaham ahlus sunnah wal jamaah. Itu, Pak. Itu Bapak sekalian. Untungnya kita berpaham ahlus sunnah wal jamaah. Orang yang berpaham ahlus sunnah wal jamaah seperti kita insya Allah berpikiran, Allah udah tentukan umur kita 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tapi Allah menyuruh kita berdoa, berusaha. Karena doa dan usaha itu bagian dari takdir. Ahlus sunnah wal jamaah beranggapan bahwa doa, ikhtiar itu bagian dari takdir. Dituliskan oleh Allah ya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi. Nanti si Fulan itu meninggalnya 58 tahun umurnya. Tapi pada usia 50 dia rajin olahraga, dia rajin diet, dia rajin puasa, dia berhenti ngerokok. Rokok lagi kan. Dia berhenti mager, ya kan? Dia berkonsultasi sama dokter, dan sholat subuh dia berdoa, ya Allah, kata Allah, panjangkan umurnya. Bisa terjadi. Artinya apa? Takdir itu bisa dinego, Pak, kata menurut ahlus sunnah wal jamaah. Kan tadi ada ayatnya, awal tadi, bahwa Allah berkuasa mencatat, menetapkan dan merubah takdir seperti apapun, dan tidak ada takdir Allah yang buruk, nggak ada, Pak, kata menurut ahlus sunnah. Contoh, ada tukang tahu, Pak, tukang tahu di sebuah kampung. Ini ada 3 tukang tahu bersahabat, 3 tukang tahu bersahabat. Dia jualan di pasar yang sama, barangnya juga sama. Setiap pagi, Pak, dia ikut mobil angkot, mobil bak terbuka dari daerah sana, dari daerah Cianjur turun mau ke pasar Cianjur. Satu ketika, salah satu tukang tahu itu ditakdirkan sama Allah bangunnya kesiangan. Padahal tahunya udah dibuat tadi malam. Dia bilang sama istrinya, "Mak, bikin tahu agak banyak. Besok tanggal muda. Besok hari Ahad, hari pasar, bikin tahu yang banyak." Anaknya, istrinya, mertuanya bikin tahu, Pak. Sampai jam 11 tidur. Ketiduran, Pak, sampai jam 7 sampai jam 8. Begitu dia bangun, dia marah sama istrinya. "Kamu ini nggak tahu, ini hari Ahad, ini hari pasar." Dia marah sama mertuanya. Semua dimarahin sama dia. Maka dia pun buru-buru bawa tahu itu, Pak. Buru-buru bawa tahunya. Sampai kepleset, Pak. Sampai kepleset di pematang sawah. Kecebur dia, tahunya terbalik semuanya. Kotor semua tahunya. Udah.
Yang dia kejar apa Pak? Teman-temannya itu Pak. Dia naik mobil losbak, ya takut karena kan naik mobil angkot nggak mungkin bawa tahu banyak itu, harus memang losbak. Sudah ditinggal sama temennya Pak. Ditinggal sama temennya yang 2 ini naik losbak. Kira-kira jam 10 Pak. Pulang dia Pak, pulang nih marah-marah sama istrinya. Ini gara-gara kamu nih. Udah kesiangan katanya. Gue buru-buru kepleset lagi katanya. Kira-kira jam 10 Pak. Datang polisi. Pak, bapak temennya itu tukang tahu yang 2 orang. Iya teman saya itu Pak. Saya kesiangan Pak. Biasanya saya ikut mereka Pak. Iya Pak. Teman bapak yang 2 itu kecelakaan. Itu mobil losbaknya terbalik Pak. Dan meninggal dua-duanya. Kira-kira dia bilang apa Pak? Alhamdulillah, untung gue kesiangan. Ya, betul nggak Bu? Untung gue kesiangan. Untung gue jatuh. Tuh jatuhnya dia bilang alhamdulillah Pak. Tadi dia bilang kejaran doangan, sial doangan. Begitu tadi tuh. Tadi ngomongnya. Baru bangun istrinya dimarahin, mertuanya dimarahin Pak. Mak gimana sih Mak? Udah tahu kita nih mau jualan nih, marah Pak. Semua dimarahin anaknya. Tahunya dibawa, itu bawa tahu udah kayak orang gila. Sampai kepleset dia Pak, tumpah semua tahunya. Ulang, marah lagi, coba marahnya berulang-ulang marahnya. Kira-kira jam 10 ada polisi datang mau ngecek Pak. Karena ada orang bilang biasanya bertiga nih Pak. Coba tanya yang satu lagi di mana? Ada yang ngasih tahu di situ rumahnya. Pak, Bapak benar tadi pagi nggak ikut. Ini saya nggak, Bapak kesiangan saya Pak. Udah ngomong banyak kesiangan Pak. Itu anak istri saya kurang ajar bener katanya. Nggak tahu rezeki, dia nggak tahu rezeki. No, lu polisi diem aja tuh. Nggak punya kesempatan ngomong aja dia Pak. Pak, diem dulu Pak, diem dulu. Begini Pak, ada apa Pak? Itu teman Bapak udah meninggal Pak. Kenapa meninggal? Mobilnya terbalik. Dia langsung nyender bilang, alhamdulillah. Kata bininya di kamar, gue bilang juga apa? Itu Pak. Takdir itu seperti itu. Jadi jangan remehkan takdir yang dianggap buruk oleh kita. Ada dalil dalam Quran, boleh jadi sesuatu yang tidak kau sukai itu baik buat kamu. Boleh jadi. Ya, boleh jadi Pak. Jadi itu takdirnya. Apa kata ahlu sunnah wal jamaah? Ini dalil-dalilnya Pak. Jadi Allah tidak akan merubah takdir melainkan doa. Jadi doa itu bisa merubah takdir. Apa-apa yang baik belum tentu baik buat kita. Siapa ada anggota DPR kita yang dijarah rumahnya? Syahrini. Sahroni, Syahrini, ingat Syahrini aja. Iya kan? Satu sisi awalnya menganggap udah lumayan, tapi kalau sekarang Pak, saya pernah Pak berjumpa Pak dengan salah seorang koruptor. Tahun 2023, akhir 2003 Ramadan, saya diundang ceramah ke KPK Pak. Kuliah duhur. Saya juga nggak tahu tuh, saya pikir bukan KPK, saya pikir BPK, tapi saya pakai map sampai ini KPK ini. Salah nggak saya ya? Saya tanya Pak, jadwal kuliah duhur Ustaz Jajuli. Iya Pak Bapak. Oke, saya jadwal kuliah duhur. Udahlah, saya tanya sama panitianya. Ini yang jamaahnya karyawan KPK, campur Pak. Karyawan KPK dan juga sama penghuni lapas KPK. Oh, koruptor dong Pak. Iya, koruptor udah. Punten Pak ya. Salah satunya ada salah satu petinggi Partai Demokrat waktu itu, petinggi, ketuanya dulu. Nggak usah disebut lah namanya, tahulah ya, ada. Selesai ceramah, saya ngobrol dengan beliau tuh. Pak, Mas, saya bilang karena masih muda, Mas, kalau boleh dunia ini berputar ke belakang, mendingan jadi pejabat apa mending jadi guru biasa? Karena dia backgroundnya guru Pak. S1, S2-nya pendidikan, ilmu pendidikan. Lebih bagus, lebih mending ini Pak. Mending jadi pejabat apa mending jadi guru atau dosen? Apa dia bilang Pak?
Kalau boleh dunia ini mundur ke belakang, saya akan pilih jadi guru aja Pak Ustaz. Loh kenapa? Kan jadi pejabat terkenal, ketua partai. Wah, gitu kan kaya, betul. Tapi hari ini saya udah divonis korupsi dan imbasnya pada keluarga saya, pada anak-anak saya. Jadi jangan dipikir ini, tetapi alhamdulillah sebentar lagi saya keluar, saya akan dekat dengan keluarga saya. Nah, itu. Saya pernah kan. Ya. Jadi sedekah, ada lagi Pak. Sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah. Artinya takdir bisa berubah karena amal jariah, karena amal-amal baik bisa berubah. Ya. Orang yang panjang umur, rajin sedekah bisa jadi, Pak. Jadi kebaikan itu bisa merubah. Dan saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, salah satu yang bisa merubah takdir adalah malam Lailatul Qadar, itikaf. Ya. Tanazzalul malaikati warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat akan turun ke dunia min kulli amr, mau ngurusin takdir manusia. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Dia ngurusin. Jadi yang berdoa tuh Pak, kalau itikaf tuh Pak, itu intinya kita sedang minta pada Allah, kalau takdirku tidak baik, rubah jadi takdir yang baik. Itu. Ya. Jadi ada pandangan moderat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa takdir atau ketetapan dan doa atau permintaan itu hak prerogatifnya Allah. Itu Pak. Jadi hak prerogatifnya Allah. Jadi kita berdoa tadi itu udah takdir Allah Pak. Kan ada juga orang yang nggak berdoa, itu takdir Allah juga. Dia umurnya segitu tapi nggak pernah minta, ya udah segitu aja. Kita ini Pak. Tapi ada di antara kita pengen minta umur panjang tapi umurnya pendek. Yakinlah itu yang terbaik buat dia Pak. Pak, orang yang bisa atas izin Allah, yang bisa tahu takdir ke depan itu cuma Nabi Khidir, Pak. Nabi Khidir itu tahu, Pak, apa yang terjadi ke depan. Orang Jawa bilang, weruh sadruning pinara. Tahu sebelum terjadi. Weruh sadruning pinara. Itu takdir itu yang diketahui Nabi Khidir itu biiznillah ya, atas izin Allah ya. Jadi jangan percaya sama dukun-dukun. Dukun-dukun bohong itu. Begitu datang orang ke rumah Mbah, kamu ini bakal mati umur 60. So tahu loh Mbah. Nabi Khidir itu Pak, ketika Nabi Musa alaihissalam merasa dirinya paling pinter, Allah bilang sama Nabi Musa, wahai Musa, ada orang yang lebih hebat dari kamu, ada orang yang lebih pinter dari kamu. Di mana? No, di Laut Selatan. Namanya Khidir, kau cari dia. Kata Nabi Musa, siapa sih ini orang? Belagu amat. Bukannya gue yang paling pinter. Nah gitu. Cari tuh Pak. Jadi Nabi Musa mau melakukan perjalanan Pak. Dia siapin dulu tuh bekalnya. Timbel. Dia siapin Pak. Dia bawa makanan. Dia bawa ikan Pak. Ikan gede-gede tuh 3 dia bawa. Buat makan di jalan Nabi Musa. Udah dia bawa. Dia pamit sama istrinya. Udah saya mau jalan. Mau cari orang yang namanya Khidir. Kayak apa sih itu? Cari Pak. Orang namanya Khidir itu. Ketemu dia. Ada orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak mau tanya Pak. Bapak kenal Nabi Khidir? Khidir yang mana? Ya ada orang Khidir Pak. Orang sini katanya ini orang Laut Selatan ini. Katanya orang terkenal. Orangnya pinter katanya. Wah saya nggak kenal. Tapi nanti saya antar ke sana tuh. Benar-benar di sana rumahnya. Yaudah antar saya Pak, kata Nabi Musa. Iya. Tolong ambilin tongkat saya tuh. Oh, ambil tongkat aja nyuruh lagi nih kata Nabi Musa begitu. Nabi Musa orangnya ini Pak, apa namanya? Emosian. Dia angkat tuh tongkat Nabi Musa Pak. Setengah mati nggak keangkat tuh tongkat. Keras amat nih tongkat nancapnya katanya. Aduh, kamu ngangkat. Diambil aja sama Nabi Khidir Pak. Sekali begini, buset, ini orang sakti juga nih katanya.
Kata Nabi Musa, jangan-jangan ini nih. Jangan-jangan ini nih. Sambil jalan, pinggir laut Pak. Nabi Khidir nanya sama Musa, apa yang kamu bawa itu? Dia nggak bilang Pak, nih nasi, nih ikan, takut minta dia. Minta lagi nih, gue cuma bawa 3. Udah hatinya udah jelek Nabi Musa. Aku tanya, apa yang kamu bawa? Nggak ada, ini cuma pakaian kotor katanya. Apa yang terjadi Pak? Itu ikan loncat Pak ke laut Pak. Ikan 3 ekor yang dia bawa dari rumah, yang udah digoreng Pak, itu loncat. Nabi Musa kaget, udah ikan loncat ini. Bener nih kayaknya Khidir nih kayaknya nih. Kata Nabi Khidir, udahlah, kamu jangan jalan sama saya lah. Saya malas jalan sama kamu. Banyak nanya, banyak laga. Begitu kira-kira lah. Ya udah dah, nggak apa-apa. Syarat ya. Apa yang saya lakukan nanti kamu jangan tanya. Iya. Diceritakan dalam surat Al-Kahfi itu, jalanlah mereka berdua. Nabi Khidir mengambil pisau, bertemu sama anak kecil. Kalau kita ketemu anak kecil kan, gimana? Nabi Khidir enggak Pak, ketemu sama anak kecil, dibunuh tuh anak kecil. Nabi Musa kaget, wah jangan bunuh, tenang. Aku bilang, kamu jangan banyak tanya. Ayo jalan. Nabi Musa nggak habis pikir, ada anak kecil dibunuh. Jalan lagi Pak. Ketemu lagi. Karena Nabi Musa di pinggir jalan Pak, panasnya kayak luar biasa. Mau cari tempat berteduh nggak dapat. Tiba-tiba ada gubuk Pak, ada gubuk di pinggir laut. Nabi Musa udah senang Pak, berteduh di sini nih, sambil buka makanan misalnya segala macam. Apa yang dilakukan Nabi Khidir? Dihancurin tempat berteduh itu. Gue orang bener nggak waras nih orang. Gue nggak waras, udah seneng ngelihat dari dia hancurin tempat berteduh itu Pak. Nggak waras nih orang. Apa ini Nabi Khidir apa kayak begini? Terus aja Pak. Terus ketemu lagi perahu Pak, perahu udah. Kata Nabi Musa, nih ada perahu nih, gue bisa ke jalan sana tuh. Sana ada pohon banyak tuh, ada pulau. Perahu itu dihancurin juga sama Nabi Khidir. Nabi Musa nyender begini. Sebentar dulu Tuhan, ini sebetulnya kelakuan apa yang Tuhan lakukan? Wahai Musa, sesungguhnya anak kecil itu aku bunuh karena kalau dia dewasa nanti dia akan menjadi perampok besar. Daripada dia terlanjur jadi perampok, lebih baik aku bunuh sekarang. Oh gitu. Lalu itu gubuk itu akan jadi tempat dia menyimpan barang rampokannya. Oh gitu. Lalu perahu itu akan dipakai oleh dia untuk merampok di sana. Di mana? Di pulau sana. Oh gitu. Kamu jadi siapa? Sayalah Khidir. Nah, Nabi Musa, pantesan ikan gua ada loncat lagi. Itu cuma Nabi Khidir itu pun biiznillah Pak. Biiznillah. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan izin Allah, enggak ada begitu. Itu hanya untuk memadamkan kesombongan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Kalau kita Pak, jangan sok jadi Tuhan. Jangan ngomong begini kita. Udahlah, jangan usaha, jangan kerja, jangan sekolah. Nggak usah punya ijazah. Kalau udah takdir lu jadi presiden. Udah nggak usah. Udah takdir itu katanya. Ada yang seperti itu Pak. Tapi ada juga orang yang nggak pernah ke masjid, tidak pernah sholat, dia akan berpikir begini, kalau bukan kita cari kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dia kerja di sirkus kali Pak ya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kerjanya di sirkus. Di taman safari dia kerja. Pak, kata istrinya, sholat duha sih Pak. Hidup mah nggak perlu sholat, yang penting usaha, kerja. Orang-orang Tionghoa itu berpikir seperti itu Pak. Agama nggak penting. Kita orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi ada 6 tip yang terakhir menghadapi takdir buruk. Menurut Ibnu Qayyim Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid ada 6 tip. Yang pertama, kalau kita mendapat takdir, misalnya Pak, ini takdir kita hari ini sakit misalnya.
Ya, kita harus memandang dengan kacamata tauhid. Mana kata Allah, tidaklah satu bencana menimpa di bumi karena udah tertulis. Tertulis, Pak. Kita ini semua penonton, Pak. Kita semua penonton. Yang membuat skenario siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita ini penonton, Pak. Kan kadang-kadang penonton suka takut, Pak. Kalau ngelihat film action kan begitu. Waduh, dia mau dibunuh nih bentar lagi nih. Kata yang bikin skenario sutradara, bentar lagi ada temennya yang belain dia. Begitu. Ya kan? Kalau yang jadi yang sibuk kan penonton, Pak. Penonton, orang main bola juga sama. Kalau jadi penonton kan begitu, Pak. Melihat film itu, waduh, bentar lagi dibunuh dia nih. Padahal kata Allah, tenang, bentar lagi ada temannya. Dengan kacamata tauhid, semuanya udah diatur oleh Allah dan semuanya pasti bagus oleh Allah. Semuanya pasti baik. Yang kedua, memandang dengan keadilan bahwa ini udah adil seperti ini, Pak. Ada teman kita kerjanya sama di satu departemen. Dia lebih tinggi, lebih cepat, Pak. Pangkatnya lebih cepat. Matinya lebih cepat, Pak. Ada juga itu? Ada, Pak. Ada orang, Pak, udah tua nggak dapat jodoh. Usia 55 baru dapat jodoh. Sekali dapat jodoh, jodohnya terbaik. Ya enggak? Ada orang, Pak, baru lulus kuliah udah dapat jodoh. Cerai lagi, dapat lagi, cerai lagi. Waduh. Semuanya sudah dalam keadilan Allah. Yang ketiga, memandang dengan kacamata rahmat. Ya. Wa rahmati wa syai'at kulli syai'. Semuanya, rahmat itu cinta, Pak. Semuanya yang Allah tentukan buat kita ini udah yang terbaik buat kita. Ini udah bentuk rasa cinta Allah buat kita. Kita nggak bisa milih, Pak. Kalau boleh milih, saya pengen jadi anak PSBY, Pak. Saya pengen jadi anaknya Pak Jokowi, Pak. Kalau boleh milih, kan nggak boleh milih, Pak. Nggak bisa milih hidup ini. Ya, enak jadi anaknya Pak Jokowi, Pak. Nggak usah sekolah lagi. Dibelain mau jadi apa kayak gitu. Ya. Memandang dengan kacamata hikmah. Wa huwa karrahul lakum wa asa ay takrahu. Jadi kata Allah, boleh jadi, kata Allah ya Pak ya, Al-Baqarah 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia amat baik bagimu. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal dia baik bagimu. Ya. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal dia nggak baik buat kamu. Bisa jadi kita seneng sama apa gitu. Boleh jadi itu nggak baik buat kita. Ya, jadi yang kita sekarang ini udah yang terbaik buat kita, Pak. Terbaik buat kita. Saya pernah dapat cerita, Pak, dari salah seorang jamaah umroh saya. Dulu Pak Ustadz saya uang 100-200 juta sehari mudah. Begitu, Pak? Iya, mudah banget dulu. Sekarang Pak Ustadz, di tabungan saya cuma ada uang 5 juta, Pak Ustadz. Kok bisa begitu, Pak? Iya, Pak Ustadz. Itulah dunia, Pak Ustadz. Saya bilang sama dia, Bapak baca Al-Baqarah 216. Bisa jadi sesuatu yang kita sukai itu nggak baik buat kita. Betul, Pak Ustadz. Justru sekarang di tabungan saya cuma 5 juta ini, Pak Ustadz. Saya tenang, Pak Ustadz. Ini pun saya tahu 5 juta dari mana. Ini pemberian anak saya. Anak saya tahu tabungan saya nggak ada uang. Saya dikasihnya ATM isinya segitu. Padahal dulu dia cerita, Pak, 100-200 juta sehari itu biasa. Dulu kepala biro renovasi fasilitas pembangunan pemerintah Pemda DKI. Kepala biro renovasi, Pak. Sekarang nggak ada uang saya, Pak Ustaz. Tapi saya tenang, Pak Ustaz. Itu yang dimaksud dengan justru yang saya menjelang mati ini nggak meninggalkan apa-apa. Saya tanya sama istrinya, benar Bu? Iya Pak Ustaz. Benar Pak Ustaz. Dulu kami kalau mau beli tas aja harus ke Paris Pak Ustaz. Dulu kami kalau bukan main banyak perjalanannya. Satu ketika saya ceramah di rumahnya betul Pak, foto-fotonya. Tapi hari ini Pak, dia bilang cuma punya duit 5 juta. Sampai dikasih tahu sama saya, ini Pak ATM-nya nih Pak Ustaz. Mandiri. Ini anak saya yang ngasih. Tapi Bapak bahagia Pak? Saya bahagia Pak Ustaz. Tahu Pak? Dia bilang apa? Harta itu ada 3 Pak Ustaz. Yang pertama halal, yang kedua
subhat, yang ketiga haram. Harta halal ini yang kita dapat sedikit Pak, tapi bahagia. Tapi subhat, apalagi haram, jangan pernah dibawa ke rumah. Subhat itu nggak jelas, harta yang nggak jelas Pak. Dulu waktu saya jadi kepala biro, waduh, nggak jelas semua itu harta. Kenapa kok bisa Bapak nggak tahu jelas? Iyalah, saya nggak kerja nggak apa, tahu-tahu pagi-pagi udah ada uang di meja-meja saya. Kepala-kepala proyek itu mencari proyek pemerintah. Sekarang apa? Tenang. Saya sekarang tenang Pak Ustaz. Nah, itu Pak maknanya. Ya. Yang berikutnya memandang dengan hamba Allah. Udahlah, kita ini hamba Allah. Kita ini budaknya Allah. Apapun yang Allah kasih hari ini, udah ini yang terbaik. Udah kita ini budaknya Allah. Kita hamba Allah. Kita meninggal dalam keadaan miskin pun nggak apa-apa. Syukur-syukur kita meninggalkan harta buat anak-anak. Ini seperti ini, udah ini yang terbaik. Yang terakhir, memandang dengan rasa syukur. Allah, kalau udah bersyukur Pak kita, udah dah, nggak ada lagi Pak. Ya Allah, saya bersyukur. Umur saya segini, rumah saya dekat rumah masjid Hakul Yakin. Ya Allah, andai nggak ada masjid Hakul Yakin, saya mesti kemana nih? Belum tentu Pak, kalau nggak ada masjid Hakul Yakin nih Pak, kita harus ke masjid mana jauh. Ini ada masjid Hakul Yakin. Saya bersyukur punya teman bapak ini, oh, saling mengingatkan, ya enggak? Saling bercanda. Saya lihat bahwa bapak di sini kan bercanda tuh, kalau mau sholat bercanda. Itu luar biasa Pak. Ya, itu bercanda ya enggak? Habis kajian nanti ada gorengan sedikit ya enggak? Hah? Ada kopi ya kan? Ntar sebentar dohor kesini lagi. Ya enggak? Nanti maghrib, habis isya ada yang ngasih pengumuman, Inna lillahi wa inna. Tadi makan gorengan sama kita. Ah itu. Kita nggak tahu Pak. Tenang Pak. Ya. Anda yang merokok itu tahu mau meninggal, nggak akan merokok Pak, karena dia nggak tahu umurnya berapa. Yuk, tenang aja, santai aja. Santai aja. Iya Pak. Baik Pak, kita ada waktu 5 menit lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan Pak. Silakan Pak, kalau ada yang mau ditanyakan soal takdir ini. Jadi kalau nggak ada yang ditanyakan Pak, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan hari ini, sepanjang bukan barang haram, ingat Pak ya, sepanjang bukan barang haram, insya Allah tidak melarangnya, ya Pak ya. Dan kita hari ini melakukan hal ini yang paling terbaik. La yughayyiru biqaumin, kata Allah. Untungnya kita bukan Jabariyah, untungnya kita bukan Qadariyah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpikir bahwa takdir memang udah dicatat oleh Allah. Tapi kita berdoa, kita sholat subuh, kita tahajud, kita duha, itu juga takdir Pak. Itu juga takdir. Dan ingat Pak, Allah akan merubah takdir kita. Bisa jadi umur 58, tahu-tahu umur kita meninggalnya 85. Bisa jadi Pak. Iya. Bisa jadi kita meninggal umur 58, iya 58 bener Pak. Tapi kita udah meninggalkan keluarga yang kuat. Kita meninggal dalam keadaan sujud. Kita meninggal di hari Jumat atau hari Senin. Kita meninggal dalam keadaan tersenyum. Bisa jadi Pak. Itu terbaik buat kita. Bisa jadi kita meninggalnya lebih awal mungkin. Tapi kita langsung dikasih gambaran surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan semuanya terbaik. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini doa agar semua takdir itu baik ya. Allahumma inni as'aluka bil khairi kullihi. Ya, kita semua apalah itu biasa kita baik. Kita baca ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf juga kepada nama-nama yang tersebut, kepada perbuatan-perbuatan tersebut, mohon maaf lahir dan batin. Itu saja yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.